Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa sebelum memulai aktivitas kita. Mudah-mudahan diberikan kebaikan, kesehatan, rezeki bagi kita dan keluarga kita. Berdoa dimulai. Amin. Amin. Baik, kita lanjutkan perkuliahan kita. Saya sudah download berkaitan dengan tugasnya. Tugas ini algoritma genetika. Di sini ada beberapa yang tidak mengumpulkan ya. Ada kelompok yang tidak mengumpulkan. Ada enggak? Halo? Sudah mengumpulkan semua? Kalau kelompok saya sudah Pak, kalau yang lain enggak tahu. Kelompok saya juga sudah Pak. Sudah Pak. Oh iya. Kalau catatan saya ini kelompok saya juga sudah Pak. Sudah iya. Jadi yang sudah mengumpulkan kelompok 1, kelompok 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, dan 13. Nah, di catatan saya yang belum mengumpulkan ini, tugas ini, algoritma genetika, yang kasus kemarin, itu adalah kelompok 2, kelompok 3, kelompok 10, kelompok 12. Kelompok 2, 3 itu kelompoknya 2 itu Derby Arianto, 3 itu Agam Wibowo. Kemudian kelompok 10 itu punyanya ini Ridwan, Ridwan mengumpulkan sendiri ya, Ridwan Nesianto itu 10. Kemudian kelompok 12 ini Muhammad Iksan Asari. Itu yang di catatan saya nggak ada, nggak mengumpulkan, benar? Saya pengen konfirmasi aja. Maaf Pak, untuk yang derby itu udah ngumpulin yang kelompok 2. Gimana? Danila, ulangi untuk yang Untuk kelompok 2 itu udah ngumpulin Pak derby di akunnya Alvin. di akunnya Alvin. Saya coba. Akunnya Alvin ya. Ini kelihatan apa? Hasil download. Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Ada punyanya Alvin. Ah. Ini Muhammad Ender. Maaf, bukan ini. Keliru. Maaf. Zoom. Keliru apa? Nge-share. Bentar. Download. Ini yang tugas untuk algoritma genetika. Oh, punyanya Alvin ya. Alvin sudah ada ya. Alvin Andrian. Ini ya Danila. Alvin Andrian. Iya Pak. Kelompok 2. Iya Pak. Iya. Ini kelompok 2 ya.
Kelompok 2. Belum saya ini. Saya lihat berarti ini. Belum saya lihat. Kemudian kelompok 3 belum ya? Kelompok 3 belum. Kelompok 10 belum. Kelompok 12 belum. Ada 3 kelompok yang belum. Silakan kalau sudah dikonfirmasi. Belum ya? Baik, itu yang belum untuk ini. Tugas algoritma genetika. Kemudian tugas yang ini. PowerPoint. Ini saya tutup. Oke. Saya share. Ini untuk tugas yang berikutnya. Untuk yang tugas ini. DA. Untuk tugas DA. Differential evolution algoritma. Ini catatan saya. Catatan saya yang sudah mengumpulkan dari catatan ini adalah kelompok 2, kelompok 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13 yang sudah mengumpulkan. Kemudian yang belum mengumpulkan kelompok 1, 3, 10, 12. Ada 4 kelompok. Apakah ada konfirmasi? Kelompok 1 udah Pak, cuman terlambat cara ngirim filenya. Kapan ngirimnya? Tadi jam 9-an. Jam 9-an. Di sini nggak ada ya? Belum saya download ya berarti ya? Belum masuk ya? Cuman di e-learning merah Pak tandanya Pak. Oh ya. Merah. Kelompok 1 ya. Kemudian 3, 10, 12 ada konfirmasi? Maaf Pak, belum selesai Pak yang algoritma Pak. Iya. Itu yang kelompok berapa? Rahmat, Yusuf. Kelompok 3. 3 nggih. Oh ya. 10, 12 ada konfirmasi? Nggak ada ya? Baik. Kalau ada yang mau nyelai silakan. Saya mulai dari ini dulu. Jadi nanti kita lanjutkan. Saya bertahap dulu pada tugas algoritma genetika. Kemarin ada yang sempat tanya berkaitan Ridwan ya. Ridwan ngumpulkan lagi kayaknya nggak ada anunya juga apa rekomendasinya juga. Seperti yang dikonfirmasikan saya. Kayaknya nggak ada nggak ada solusi, nggak ada hasil yang diberikan. Punyanya ini Ridwan. Baik, saya ulas yang ini. Saya tutup dulu ini. Stop share. TSP. Ini. Baik, sekarang saya coba ulas yang berkaitan tugas. Dari kelompok 1,
Kalau saya baca sekilas di sini, rekomendasi urutannya adalah 1, 2, 5, 4, 3. Jadi jalurnya dimulai dari 1, lokasi 1, 2, 5, 4, 3. Totalnya adalah 519. 519 ya. Kemudian kelompok 2 belum saya lihat. Lupa ya, mungkin kelompatan saya. Nah, ini berkaitan dengan ini apa? Konfirmasi tadi. Jadi barangkali sudah mengumpulkan, kayak ini Alvin kan sudah mengumpulkan. Tapi saya ceknya kelompatan. Oleh karena itu tadi kelompok-kelompok yang belum mengumpulkan saya minta konfirmasi supaya apa? Untuk cross check. Barangkali dari catatan saya ada yang kelompatan. Kemudian dari kelompok 4 untuk yang kasus TSP, kelompok 4 ini rekomendasinya adalah ini pakai abjad ya, ACD EB. Kalau dipakai angka 1, 3, 4, 5, 2. Totalnya jarak yang ditempuh adalah 597 yang direkomendasikan. Jadi berbeda. Kalau kelompok 1 itu 1, 2, 5, 4, 3. Jadi saya stop share dulu ini. Saya akan menentukan hasilnya. Nah, ini yang dimaksud dengan kenapa meta heuristik itu tidak menemukan sesuatu yang optimal, tetapi menemukan sesuatu yang terbaik. Yang terbaik dari apa? Yang terbaik dari yang kita olah, data yang kita olah, data yang kita dapatkan. Yang terbaik adalah itu. Tetapi bukan yang paling optimal. Jadi dari kelompok 1, ini urutannya adalah 1, 2, 5, 4, 3. Dengan totalnya jarak tempuhnya adalah 519. Saya belum ngecek ini ya. Belum ngecek jalurnya totalnya 519 benar atau salah. Tapi saya lihat hasilnya. Kalau di kelompoknya ini, Ludwina, punyanya Indri itu sudah digambarkan. Jadi satu-satunya. Jadi yang saya ingat itu. Digambarkan jalurnya. Jadi dari A, B, C, D itu digambarkan. Kalau di soal kan enggak, hanya bentuknya tabel. Tapi di kelompoknya Indri, kelompok 6 kalau nggak salah itu ya. Indri itu. Iya, Pak. Iya, kelompok 6. Nah, itu digambarkan. Kemudian rekomendasinya kelompok 2, saya karena belum baca. Belum baca ya. Saya nggak tahu. Kemudian rekomendasinya dari kelompok 4. Kelompok 4 ini adalah 1, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5, 2. Ini total jaraknya. Jadi jarak paling minimnya yang ditemukan adalah 597. Kalau di PO kan saya biasanya yang paling kecil yang benar. Tapi kalau di meta heuristik enggak. Saya tidak melihat yang jarak terpendek. Tapi saya melihatnya di sini tugas ini adalah ini, tahapan penyelesaiannya. Tahapan penyelesaiannya benar atau tidak. Masalah untuk memperoleh hasil yang terkecil atau mendekati optimal, ya tergantung kita melakukan berapa iterasi. Semakin kita melakukan iterasi semakin banyak, kita akan menemukan jarak yang terpendek. Tapi karena kita manual, ya udah kita cukup 3 iterasi, sudah kita putuskan solusinya seperti apa. Yang kelima, ini kelompok 5 ini tidak merekomendasikan. Saya tidak menemukan rekomendasinya. Jadi lewat jalurnya mana, kota yang dilalui, kemudian yang ditempuh juga berapa
saya nggak menemukan di kelompok 5. Kemudian kalau di kelompok 6, ini jalurnya adalah 3, 2, 5, 4, 1. Maaf, 5, 1, 4. 5, 1, 4. Ini jarak yang ditempuh adalah 587. Kemudian kelompok 7, ini biar kita saling melihat, mengevaluasi. Mungkin kalau kita ingin tahu pekerjaan temannya, kita bisa minta kelompoknya kok bisa ketemu yang lebih kecil. 5, 1, 2, 4, 3. Kelompok 7. Ini hasil yang diperoleh adalah 5, 1, 4. Kemudian kelompok 8 ini menemukan jalur 1, 5, 2, 4, 3, 4, 6, 2. Ini saya tuliskan apa adanya yang yang dari tugas yang dikumpulkan. Sekali lagi saya menuliskan apa adanya, saya belum ngecek yang itu kalau lewat ini benar enggak. 1 ke 2, 2 ke 5, 5 ke 4, 3. Saya anggap ini hitungannya sudah benar. Jadi ini saya tulis berdasarkan yang diberikan. 2, 3, 4, 1, 5. Tapi mungkin kalau yang tugas lain atau ketika KPTA ya jelas akan dicek apa jumlahnya. Benar atau enggak? 6, 3, 6. Kemudian kelompok 11 ini juga saya nggak menemukan rekomendasinya. Kelompok 11 ini saya tidak menemukan rekomendasi. Lewat jalur mana? Kemudian kelompok 12 kosong. Sepuluh itu ini Ridwan ya. Ridwan itu nggak merekomendasikan sama Ihsan. Muhammad Ihsan Asy'ari ini. Ini tidak ada rekomendasi. Jadi Ridwan itu kelompok 10 kalau sebelumnya. Tapi ini dia ngumpulkan sendiri sama Ihsan juga sendiri. Kemudian kalau ini 13 itu 1, 3, 4, 2, 5. Ini 669. 669. Oh, ada satunya, maaf. Ini ketambahan 1 ya. Oh iya. Masukkan untuk ini. Kelompok 13. Kelompok 13 atau untuk yang lainnya juga. Jadi kita cukup melalui satu saja. Satu kali saja maksudnya. Satu kali. Jadi tidak usah balik lagi ke tempat asal. Jadi contohnya kalau di sini tempat kita datang duluan. Datang duluan itu adalah ke kota 1, maka kita tidak perlu ke kota 1 lagi baru balik. Di sini juga tidak ada informasi kita itu berangkatnya dari mana. Jadi start kita itu dari mana. Tidak ada informasi. Oleh karena itu kita cukup mempertimbangkan kita mengunjungi masing-masing kota ini satu kali. Jadi yang satu di sini, ini sebaiknya tidak diikutkan untuk kelompok 13. Kemudian kelompoknya Derby.
Derby, Wika, Alvin itu kelompok berapa ya? Saya nggak melihat kelompoknya. Kelompok 2, Pak. Kelompok 2 ya, Derby ya. Oh, ini Derby, Wika ini kelompok 2. Makanya. Oh, sudah saya lihat, tapi karena nggak baca kelompoknya ya saya. Ini urutannya adalah 43, berarti sudah saya baca, tapi saya tidak melihat kelompoknya di sini. Jadi ini sama dengan 702. Ini catatan saya dari tugas yang dikumpulkan. Kemudian sempat juga ada yang tanya, apakah pengerjaan saya sudah benar, Pak, dan sebagainya. Nah, saya akan mengulang lagi sebelum kita masuk bab yang selanjutnya. Sebelum kita bahas DA, saya akan mengulang lagi tahapan untuk menyelesaikan. Jadi di sini sekali lagi untuk metaheuristik saya tidak melihat hasil yang terbaik itu berdasarkan angka yang terkecil. Memang angka yang terkecil jelas akan semakin optimal, semakin baik. Jadi di ini tugas akhir apapun, entah itu di KP maupun TA, ketika membahas metaheuristik, itu yang dipertimbangkan adalah ini, langkah-langkahnya sama ketika menghitung ini sudah benar. Beda kalau kita waktu di PO. Di PO itu biasanya saya kasih soal, kemudian mana yang terkecil itu yang benar. Kenapa? Kasusnya sederhana, kasusnya tidak kompleks, tidak terlalu banyak, dan sebagainya. Sehingga kita bisa menemukan angka yang optimal. Tetapi kalau di metaheuristik, karena terlalu kompleks, terlalu banyak, maka kita hanya mendapatkan yang terbaik, bukan yang optimal. Yang terbaik dari sampel yang kita ini ya, kita buat. Ini. Kemudian saya ulas lagi, ini stop share. Saya akan nge-share. Kok tidak ada? Bentar. Saya akan nge-share globalnya dari pengerjaan tugas. Tapi saya tidak menggunakan angka yang tadi, tapi saya menggunakan angka yang di buku. Jadi yang dari buku yang sempat saya share, itu tahapannya seperti ini. Jadi tahapan pertama kita adalah inisialisasi ya, inisialisasi populasi. Jadi kita bangkitkan dulu acak bilangan random. Bilangan random sebanyak 6 individu dalam satu populasi. Jadi populasi ini ada 6 individu atau ada 6 kromosom. Kalau kita totalkan, ini kita totalkan jarak-jaraknya. Jadi dari 3 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 5, maka ini adalah jarak yang ditempuh. Ini adalah nilai fitnessnya. Fitnessnya, itu jarak, ini fitnessnya. Nah, di sini kelihatan angka yang terkecil terbaik itu adalah urutannya pada 1, 2, 5, 3, 4. Dari ke-6 ini. Dari 6 individu ini yang terbaik adalah terbaik pertama. Kemudian yang kedua ini. Jadi yang saya tandai adalah yang terbaik pertama. Karena menempuh jarak yang paling pendek. Kemudian di buku juga ada yang mengurangi. Dikurangi. Ini menjadi 0 dan seterusnya.
kurangi. Kemudian ini kita simpan. Yang terbaik itu. Kita simpan. Berarti urutannya adalah 1, 2, 5, 3, 4. 791. Nih, jarak yang ditempuh. Ini kita simpan. Dari populasi pertama. Kemudian kita masuk iterasi pertama. Karena permintaan saya 3 iterasi, berarti nanti akan ada iterasi 1, iterasi 2, iterasi 3. Iterasi 1 nanti akan menghasilkan populasi lagi. Jadi kalau ini adalah populasi awal, kemudian iterasi 1, populasi 1, 2, 3. Berarti ada populasi awal, populasi 1, populasi 2, populasi 3. Berarti kita akan mendapatkan 4 populasi. Ini dilakukan normalisasi dengan mengurangkan, mengacu pada nilai terkecil, nah, normalisasi. Kemudian kita lakukan, sebelum kita lanjutkan ke crossover, persilangan, kita lakukan cloning. Proses cloning ini untuk mempertahankan individu yang baik, supaya tidak berubah. Nah, proses cloning ini disebut dalam algoritma genetika adalah elitisme. Tadi yang terbaik adalah ini. Yang terbaik. Maka ini, urutan ini, 1, 2, 5, 3, 4, dikopikan pada yang pertama. Sama yang kedua. Dikopikan. Kopikan. 1, 2, 5, 3, 4, 1, 5, 3, 4. Totalnya 791. Berarti yang 791 ini, 1, 2, 5, 3, 4, 1, 2, 5, 3, 4 ini ada 3 bagian. 1, 2, 3. Karena 2 di atas ini ngopi dari ini. 1, 2 ini saya ada beri bintang ini merupakan kopiannya dari sini. Karena kita hendak melakukan roulette wheel. Roulette wheel di sini agar yang terbaik ini ada kemungkinan terpilih. Ada kemungkinan terpilih. Walaupun ada di literatur yang lain, itu ketika kita mau melakukan crossover, itu cukup diambil yang terbaik pertama sama terbaik kedua. Ada yang seperti itu. Tetapi dari algoritma genetika, kebanyakan itu lebih suka menggunakan roulette wheel. Dibandingkan mengambil yang terbaik 1, terbaik kedua. Karena harapannya apa? Dengan roulette wheel ini ada kemungkinan keterpilihan dari yang lain sebagai indukan. Bukan hanya terbaik pertama dan terbaik kedua, tetapi yang lainnya punya peluang untuk terpilih. Oleh karena itu banyak digunakan roulette wheel ketimbang langsung memilih terbaik pertama, terbaik kedua sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai ini parentnya. Nah, di sini dalam roulette wheel bagiannya berapa? Karena masing-masing ini mewakili satu individu, maka kalau di dalam 100% masing-masing ya 1/6-nya. Karena totalnya di sini hanya 6. Maka 1/6-nya adalah berapa? 1/6 sama dengan 0,16667. 067 dan sebagainya. Kita kumulatifkan untuk apa? Tahu ringnya. Karena roulette wheel itu kita mau memunculkan nilai acak, nilai random. Maka ringnya kita sudah tentukan. Berdasarkan persentase ini kita tahu ringnya. Maka kita acak random. Buat angka random. Antara 1 sampai dengan 100. Kira-kira yang muncul angka berapa? Nah, seperti itu. Nah, karena di sini adalah yang
terbaik tadi itu sudah dikopikan. Ini sudah dikopikan 2 kali di atas ini, maka kemungkinan kepilih yang terbaik ini semakin besar. Dia ada 3 bagian, 1, 2, 3 dari 6. Berarti 50% peluang untuk terpilih. Maka kita randomkan berdasarkan urutannya. Artinya apa? Ketika kita acak random, keluar angka misalnya ini 23, maka 23 adalah masuk dalam ring ini. 23. Maka kita ambil ini sebagai orang tua. Yang pertama sebagai ayah. Kemudian kita acak lagi misalnya. Munculnya adalah 79. Maka 79 itu ada di ring ini. Maka ini kita pilih sebagai orang tua. Nanti orang tua 1, orang tua 2, ini bapak, ini ibu, kita crossoverkan. Nah, di sini misalnya kepilih 4, 5, 2, 3, 1 sama 1, 2, 5, 3, 4. Ini yang kepilih sebagai orang tua. Meskipun ini peluangnya besar, 1, 2, 5, 3, 4, tapi jangan sampai 2 orang tua itu kepilih itu. Karena kalau melakukan crossover, sama saja nggak ada artinya. Maka kita pilih ini. Jadi salah satu orang tua yang sebaiknya kepilih adalah yang direkomendasikan tadi, yang jaraknya terkecil. 1, 2, 5, 3, 4. Nah, ini kita ambil sebagai bapak, sebagai ibu. Kita lakukan crossover. Kemarin saya minta adalah 3 dari belakang yang kita crossoverkan. Maka ini dari bapak kita pindahkan ke ibu, dari ibu kita pindahkan ke bapak. Pakai istilah bapak ibu biar mudah. Ini kalian pindahkan bawah, ya bawah pindahkan atas. Menjadi ini anak. Nah, anak ini kita cek kemarin di soal juga saya sampaikan mutasi dilakukan kalau ada kembar. Terserah nanti pilih yang mana. Kalau nggak ada kembar, nggak usah dilakukan mutasi. Maka di sini kita lihat. Tadi ya di sini. Bukan mutasi ya. Mutasi nanti. Jadi ini kita ganti. Masih dalam crossover. 4, 5, 5, 2. Maka 5-nya di sini ada 2 kali, 4-nya ada 2 kali. Maka kita ganti. Kita ganti 4, 5 ini dengan 2, 1. Demikian juga anak ini. 1, 2, 2, 3, 1. 1 dan 2-nya ada 2 kali. Maka 1, 2 ini kita ganti dengan 5, 4. Maka ini adalah yang terbaik tadi, yang paling atas. Terbaik tadi. Kemudian ini adalah anak 1, anak kedua, hasil crossover, kita tulis di sini. Kemudian ini adalah bapak dan ibu. Ini bapak, ini ibu. Kita ambil di sini. Kemudian kita lakukan mutasi. Mutasi bisa kita lakukan secara acak atau bisa kita pilih. Jadi ada literatur langsung milih melakukan mutasi itu. Pilih, lakukan mutasi. Atau kita acak. Kalau di buku yang saya rujuk itu random diacak. Ditentukan dari kromosom 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini diacak. Yang keluar angka berapa? Antara 1 sampai 6. Keluar 6.
Maka 6 ini yang coba dimutasi. Mutasinya cukup ditukarkan saja. Tukarkan. 2 tukar 5. Apakah harus 2 tukar 5? Enggak. 5 tukar 3 juga nggak apa-apa. 5 tukar 4 nggak apa-apa. Terserah. Mutasi itu ini ya, subjektivitas dari penelitinya. Mau seperti apa, nukarkan seperti apa. Asal tidak double. Nah, ini yang dipilih untuk menukar adalah 2 dengan 5. Maka geser 5-nya di sini, 2-nya sini. Nah, ini adalah hasil mutasi. Maka kita hitung fitness-nya. Ini kita sebut sebagai populasi dari iterasi pertama. Ini adalah populasi kedua dari populasi awal. Ini populasi 1. Kita ambil yang terbaik. Ini. Kemudian, sudah kita simpan itu. Ini adalah populasi kedua. Kita hitung fitness-nya. Apakah ada yang lebih kecil dibandingkan 791? Karena ini adalah hasil yang terbaik dari populasi yang awal. Apakah ada yang lebih kecil dibandingkan ini? Kalau ada yang kecil ini, kita simpan. Kemudian, jadi yang terbaik ada enggak di sini? Yang terbaik. Kalau yang terbaiknya lebih besar dibandingkan 791 di sini-sininya, atau sama, maka yang terbaik di awal ini enggak usah diganti. Tidak usah diganti. Maka tetap yang terbaik ini. Dia akan tergantikan kalau menemukan yang lebih pendek jaraknya. Nah, di sini kayaknya yang dihasilkan dari tugas semuanya lebih pendek dibandingkan 791. Ada yang 500-an, ada yang 600, ada yang 400 ya. Ada yang 400, ada yang 500, 600 maupun yang 700. 700-nya 702. Ini dari kelompok 2. Jadi lebih murah dibandingkan ini. Kalau lebih murah seperti itu hasilnya, maka ini digantikan. Berarti yang terbaik adalah yang misalnya 702 tadi. Kemudian lakukan iterasi lagi. Karena kita sudah menghitung ininya, nilai fitness-nya, maka kita lakukan iterasi yang kedua. Lakukan normalisasi, lakukan cloning. Dari yang terkecil itu mana sih? Lakukan cloning, gantikan yang pertama, kedua. Langkahnya sama seperti ini. Kemudian setelah kita lakukan cloning, kita roulette wheel. Nilai acak yang keluar bagaimana? Kemudian seterusnya sampai selesai. Nah, kita sudah masuk iterasi kedua. Nanti kita masuk iterasi ketiga. Berarti kita nanti akan mendapatkan 4 populasi. Populasi awal, populasi dari iterasi 1, populasi dari iterasi 2, dan populasi dari iterasi ketiga. Luarannya adalah rekomendasi. Jalur mana yang paling optimal? Atau jalur mana yang paling sedikit jarak tempuhnya? Nah, itu berkaitan tugasnya. Bapak boleh bertanya, Pak? Oke, Yuliana ya? Iya, Pak. Kalau misalnya nih, Pak, hasil dari populasi, dari iterasi yang pertama itu, yang terbaiknya nggak tergantikan. Nah, terus populasi untuk iterasi yang keduanya bagaimana, Pak? Kalau misalnya ini besar-besar ya, Yuliana ya? Iya, Pak. Panggilannya iya. siapa? Risma Yuliana. atau Yuliana? Yuliana, ya? Kalau misalnya ini besar-besar, misalnya ya, kan ini besar-besar ya. Angka besar-besar ini kita masuk iterasi kedua. Di sini nanti iterasi kedua. Iterasi 2. Tahapannya sama seperti iterasi yang pertama. Lakukan normalisasi,
lakukan ini cloning, jadi ini nggak tergantikan. Yang 791 ini besar-besar, ini katakanlah 1000 misalnya. Saya belum ngitung. Ini misalnya 1000, ini misalnya 900, ini misalnya 800, ini misalnya 980, dan seterusnya. Misalnya gede-gede gini. Maka rekomendasikan tetap ini ya, tetap yang di atas ini rekomendasinya, karena yang di sini adalah 791, tetap ini. Ini nggak bisa menggantikan, karena yang terbaik tetap yang ini, yang terkecil ini, dari hasil yang terbaik tadi, yang dimunculkan tadi. Maka tahap berikutnya kita melakukan iterasi yang kedua. Iterasi yang kedua. Iterasi yang kedua, nanti sama, kita yang terbaik yang mana? Terbaik. Terbaik nanti kita munculkan. Seperti halnya ini. Sehingga apa? Peluangnya besar. Tetap kita munculkan sebanyak 50% dari seperti ini ya. Misalnya ini tetap angkanya, yang lainnya gede-gede, maka kita nanti melakukan elitisme atau cloning. Cloningnya. Nah, cloning di sini tidak ditentukan jumlahnya berapa. Tetapi kita buat standar supaya peluangnya yang kecil ini, peluangnya terpilihnya itu besar, kita lakukan cloning. Karena tadi yang cloning itu, maaf, yang terkecil tadi itu adalah yang keempat, 4 ini yang terkecil, sehingga kita melakukan cloning pada yang pertama dan kedua. Ini kan sama, 4 sama baris keempat sama baris 1, 2 ini kan sama. Nah, bagaimana kalau yang 1, 2, kalau di sini kan 1, 2-nya. 1, 2 ini yang sama. Maka yang kita cloning kita bawakan. Kita pertahankan di sini 50%. Jadi kalau ini yang terkecil, ini juga yang terkecil, sama nilainya, maka ini kita cloning, kita buat sama dengan di atas. Untuk apa? Mempertahankan ini yang terbaik. Untuk mempertahankan yang terbaik, kita lakukan cloning. Istilahnya untuk cloning itu elitisme. Kan sini tiba-tiba muncul ini elitismenya. Ini kan tiba-tiba muncul menggantikan 2 ini, 2 atas ini. 2 atas ini awalnya ini totalnya. Totalnya ini. Tapi di dalam cloning kita gantikan 2 ini. 2 yang saya blok ini. Saya gantikan dengan yang terbaik ini. Tujuannya apa? Tujuannya tadi supaya peluang terpilih yang terbaik ini itu besar. Kenapa kok pilih yang terbaik itu peluang terpilihnya besar? Karena berdasarkan ini metode evolusi, kromosom atau individu yang unggul itu kemungkinan akan menurunkan, itu peluangnya lebih besar. Peluang menurunkannya ya lebih besar. Kayak diilustrasikan kemarin gambar jerapah. Kalau makanan jerapah itu tinggi, di pohon yang tinggi, maka jerapah yang tinggi itu yang akan bisa eksis. Jerapah yang ini tidak tinggi, maka dia akan kesulitan makan. Dan lama-lama bisa mati. Kemudian saya sampaikan di awal juga rusa misalnya. Rusa yang larinya cepat, larinya kencang, paling kencang di kelompoknya, bukan menjadi sasaran singa untuk berburu. Singa akan memburu rusa-rusa yang larinya tidak kencang. Nah, yang larinya yang kencang, yang ini jerapah yang lehernya tinggi, itu adalah individu yang unggul. Itu bisa menurunkan. Kenapa bisa menurunkan? Karena hidupnya lebih lama. Sementara kalau individu yang lemah, dia akan tersisih. Akan tersisihkan dia. Sama seperti kelompok singa. Kelompok singa itu ada rajanya. Kelompok singa
Itu kalau berburu, mereka itu berkelompok. Itu ada rajanya. Raja itu adalah yang tangguh, yang kuat. Maka dia kemungkinan memiliki turunan. Nanti kalau ada pejantan yang lain, tarung gitu ya, sama raja di kelompok itu, dia mau merebut kelompoknya gitu, tarung. Tergantung yang menang mana. Kalau yang masih menang itu, yang bertahan itu adalah raja di kelompok itu, maka yang lemah akan tersingkir. Dia nggak bisa berikan keturunan. Kalau dia merebut lagi, kalah terus, yang lemah ini nggak akan bisa memberikan keturunan. Jadi singa lemah, singa yang sering kalah kalau bertarung sama pejantan-pejantan lain, kemungkinan tidak akan bisa memberikan keturunan. Karena apa? Dia tidak akan menjadi raja di kelompok singa-singa betina. Nah, dari logika seperti itu, evolusi seperti itu, maka untuk mempertahankan yang unggul ini dilakukan cloning atau elitisme istilahnya di urutan algoritma genetik elitisme, yaitu menggandakan ini karena yang unggul supaya dia itu kepilih menjadi indukan, terpilih menjadi indukan ke depannya, maka dia menduplikasi sehingga yang unggul ini ada 3 dari 6, jadi 50%-nya untuk kepilih. Kan ini nanti di random, kita gunakan roulette wheel. Tadi saya juga bercerita, juga menyampaikan, selain metode roulette wheel, kan ada beberapa metode untuk ini, memilih indukan. Ada yang memilih indukan, yang saya sampaikan tadi adalah memilih yang terbaik pertama dan terbaik kedua. Jadi dipilih langsung. Ini, jadi dari atas ya, ini terbaik pertama, pilih. Ini terbaik kedua, pilih. Ini sebagai bapak, ini sebagai ibu. Langsung kita pilih. Nah, kebetulan di sini dalam roulette wheel, sini walaupun sudah ditangkap seperti ini, ya kita masukkan yang terpilih sebagai bapak ibunya adalah yang terbaik pertama dan terbaik kedua. Ini urutannya adalah 4, 5, 2, 3, 1. Ini 4, 5, 2, 3, 1 dan 1, 2, 5, 3, 4. 1, 2, 5, 3, 4. Jadi ini yang terbaik pertama sama terbaik kedua. Kepilih. Pilih ya. Ya kebetulan. Karena yang namanya acak kan bisa kita pilih yang, nah, terserah yang mana nanti. Tetapi di sini tetap indukan ini, kalau kita hendak melakukan roulette wheel, kita buat yang unggul ini terpilih. Bagaimana caranya? Ya melakukan cloning tadi. Melakukan elitisme. Kita gandakan, menggantikan individu yang pertama dan individu yang kedua. Kita gantikan. Kan individu pertama, kedua tidak ini. Di soal. Adalah ini, individu pertama dan kedua. Tapi kita gantikan dengan yang terbaik. Sehingga apa? Peluang untuk terpilih menjadi indukan yang nantinya akan menurunkan, nanti akan crossover, itu adalah yang salah satunya adalah yang terbaik. Karena kita nggak mungkin memilih yang terbaik ini dengan sama-sama terbaik. Kalau kita crossover, hasilnya sama saja. Kita tukar ini dengan ini sama saja. Maka salah satunya harus yang lain. Supaya ada kemungkinan mendapatkan individu yang lebih baik lagi dibandingkan indukannya ini. Jadi ini salah satu indukannya yang terbaik. Indukannya. Harapannya itu. Maka dilakukan crossover, kemudian kita sesuaikan kalau ada yang kembar. Kemudian lakukan mutasi. Nah, seperti itu. Itu Yuliana. Ada lagi Mas sampaikan? Tidak, Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi yang lainnya? Jadi dalam menentukan roulette wheel, persentase ini, ada yang menyebutkan ini fitnessnya. Jadi fitness itu bisa ditentukan dari beberapa ini. Kalau baca literaturnya, silakan mengikuti dari beberapa rumus tergantung kasusnya.
Kalau di sini fitnessnya adalah jaraknya ini. Hitung jarak itu adalah fitnessnya. Hitung jarak. Nanti kasus yang lain, misalnya persamaan matematik, kuadrat gitu, nilai fitnessnya ketika kita memasukkan nilai X, memasukkan nilai Y. Nanti ketemu nilai fitnessnya itu. Nah, karena di sini adalah ukuran ini, jarak, dan masing-masing individu ini dianggap memiliki posisi yang sama, jadi satu individu mewakili satu individu mewakili satu. Berarti kalau ada 6, maka bagiannya adalah 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6. Sehingga kalau kita totalkan adalah 1 atau 100%. Ini kalau kita totalkan adalah 100%. Totalnya 100%. Untuk kita apa? Kita lakukan ini random, acak. Menggunakan apa? Roulette wheel. Menggunakan lingkaran yang diputar. Ada juga yang menyertakan lingkarannya. Gambar lingkarannya, ada perbagiannya. Nah, itu diputar. Kalau peluangnya yang terbaik ini 50%, kemungkinan dia kepilih 50% dari bagian yang lain. Jadi angka 0 sampai 33 ditambah lagi angka 51 sampai 66. Itu akan memilih yang sama. Memilih ini atau memilih ini. Sedangkan yang lainnya akan memilih indukan yang lain. Kalau belum kepilih indukan yang lain, kita acak lagi sampai ketemu yang beda dari ini. Yang terbaik tetap, yang lainnya adalah hasil acak. Akhirnya kita lakukan. Ini kita lakukan 3 kali. Sehingga kita mendapatkan 4 populasi. Itu yang kita bandingkan. Baik, ada lagi mau sampaikan? Belum? Belum ada ya. Makanya di sini ketika crossover saya masih menyertakan nama-namanya nih. Ini anak pertama, anak kedua, ini adalah bapak, ini adalah ibu. Nah, saya tuliskan di sini. Jadi untuk memunculkan sebagai populasi dari hasil iterasi, nah, bapak, ibu. Sedangkan yang atas ini hasil cloning atau elitisme. Ini hasil elitisme. Ini anak pertama, anak kedua, ini bapaknya, kromosom bapak, ini kromosom ibu. Ini adalah setelah kita mutasikan ya, nanti ini kita mutasikan karena ini kembali dengan yang atas, kita rubah ini. Maka ketemulah populasi baru. Populasi baru kita hitung fitnessnya. Terus balik lagi ke iterasi 2. Terus dapat lagi. Seperti itu caranya. Ada lagi yang mau sampaikan? Belum ya? Saya stop share. Baik, yang berikutnya kita masuk materi ini. DA. DA di sini kemarin yang saya ingat kelompok 6 sudah ini ya, sudah presentasi. Kemudian kelompok berapa ya yang laki-laki bertiga itu? Yang sudah presentasi kemarin catatan saya soalnya lupa ketinggalan di rumah. Ini saya ngeprint. Oh, saya bendarkan ya. Saya blur.
Catatan saya ngeprint barusan seperti ini. Belum saya lupa catatannya di rumah. Dari DA yang dikumpulkan PowerPoint untuk materi ini, yang satu itu kelompok 1 ini ya, saya belum baca karena ngumpulkannya ini mepet tadi. Kemudian yang kelompok 2 ini berkaitan dengan VRP. Kemudian kelompok 4 ini juga berkaitan dengan VRP. Kebetulan kasusnya sama, jurnal yang sama dari ITS. Kemudian kelompok 5 ini berkaitan dengan ekonomi. Kemudian kelompok 6 ini berkaitan dengan job, pengurutan. Kemudian 7 ini juga VRP. Kemudian ke-8 ini job ekonomis. Kelompok 9 ini rute. Kemudian kelompok 11 VRP juga. Kelompok 13 juga VRP. Jadi yang VRP di sini ada kelompok 2, kelompok 4, kelompok 7, kelompok 11, sama kelompok 13. VRP. Baik, saya tunjuk kelompok ini 13. Kelompok 13 belum presentasi ya? Kelompoknya Salsabila Kusuma Wardani. Belum, Pak. Belum, ya. Silakan, monggo dipresentasikan PowerPoint-nya, tugasnya. Berkaitan dengan DA. Sebentar ya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu penerapan algoritma differential evolution untuk penyelesaian permasalahan facial routing problem with delivery and pickup. Lanjut. Di sini ada teori, kasus, solusi, simpulan, dan referensi. Yang pertama yaitu teori. Differential evolution atau DE termasuk dalam keluarga evolutionary algorithm atau EA, yaitu evolutionary population based algorithm, di mana prinsip dan filosofi algoritmanya meniru perilaku evolusi biologi. Differential evolution diperkenalkan oleh Stone dan Pritz pada 1995. Meskipun begitu, differential evolution berbeda dengan algoritma evolutionary algorithm dalam cara menentukan jarak dan arah proses pencarian dari populasi atau solusi yang sekarang. Menurut Stone dan Pritz, umumnya teknik optimasi praktis untuk
memenuhi 3 persyaratan, yaitu yang pertama, metode harus menemukan nilai global optimum terlepas dari sistem nilai-nilai parameter awal. Yang kedua, konvergensi harus cepat. Yang ketiga, program harus memiliki minimal parameter kontrol sehingga akan mudah untuk digunakan. Ketiga persyaratan tersebut yang mendasari munculnya differential evolution. Differential evolution menyempurnakan kekurangan dari algoritma evolusi lainnya dengan strategi optimasi sederhana untuk proses optimasi yang cepat. Waktu perhitungan cepat dengan iterasi yang sedikit untuk menemukan optimal global solution. Metode ini merupakan evolusi dari genetik algoritma atau GA dengan mengganti operator logika dengan operator matematis. Penggantian operator ini membuat metode DE menjadi jauh lebih sederhana dan lebih mudah dalam pemakaiannya. DE juga memiliki kelebihan lain yaitu adanya evolusi yang dialami oleh setiap individu dalam populasi di mana diferensiasi dan crossover terjadi secara berurutan pada setiap individu yang terpilih acak dari populasi setiap waktu. Oleh karena itu, DE juga lebih efisien mengeksplorasi ruang keputusan dari GA ketika mengoptimasikan multiply objektif. Kinerja DE sebagai algoritma optimasi global dalam permasalahan continuous numerical minimization problem telah banyak dieksplorasi. DE menjadi alat yang powerful untuk memecahkan permasalahan seperti fitting, sophisticated model, performing model selection, dan optimizing portfolio under non-convexity. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Lutfi. Kasus. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah menyelesaikan permasalahan penentuan rute distribusi produk dengan menggunakan differential evolution algorithm. VRP adalah problem programan integer yang masuk kategori NP-hard problem, yang berarti usaha komputasi yang digunakan akan semakin sulit dan banyak seiring dengan meningkatnya ruang lingkup masalah. Dalam hal ini adanya peningkatan jumlah titik yang akan dilayani oleh kendaraan. Oleh karena itu dibutuhkan metode optimisasi yang kompetitif untuk menyelesaikan permasalahan ini. DE sudah dibutuhkan metode optimasi yang kompetitif untuk menyelesaikan permasalahan ini. DE sudah diaplikasikan dengan berhasil pada permasalahan penentuan rute perjalanan maupun bidang keteknikan lain. Oleh karena itu diharapkan DE juga akan berhasil menyelesaikan permasalahan penentuan rute distribusi produk. Metodologi penelitian. Yang pertama adalah studi kasus, pengumpulan data, pemodelan matematis dari permasalahan, perencanaan algoritma, uji coba algoritma, dan analisa dan interpretasi hasil. Desain dan implementasi algoritma. 1. Dataset demand dan pick up untuk masing-masing node yang ditunjukkan pada tabel 1. 2. Data jarak antara node dalam bentuk matriks seperti yang digunakan pada lampiran A. 3. Kendaraan angkut adalah Mitsubishi Colt Diesel 100 PS 2.4 ton per 7.9 meter kubik dengan biaya sewa Rp500.000 dengan asumsi sewa per rute. Kapasitas maksimal kendaraan angkut yaitu 40 unit tabung gas. 5. Biaya BBM kendaraan tersebut per liter Rp4.500 dengan asumsi konsumsi kendaraan tersebut per liter mampu menempuh jarak 13 km. Perencanaan permodalan permasalahan. 1. Biaya sewa kendaraan. Jumlah kendaraan kali biaya sewa per kendaraan dengan jumlah kendaraan, jumlah rute, solusi yang terbentuk oleh algoritma. 2. Biaya perjalanan sama dengan total jarak dibagi kemampuan tempuh per liter dikali harga BBM per liter. Ketiga, total biaya sama dengan biaya sewa kendaraan plus biaya perjalanan. Perencanaan algoritma differential evolution. Perancangan algoritma differential evolution yang diusulkan dalam penelitian ini memiliki 4 tahapan utama, yaitu tahap inisialisasi, mutasi, crossover, dan seleksi.
Uji coba algoritma dan analisis hasil. Dari hasil uji coba algoritma yang dilakukan berulang kali tanpa batasan iterasi atau mencapai convergent, sehingga mendapat solusi yang paling optimal, didapatkan hasil yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Algoritma differential evaluation kendaraan ke-1 memiliki rute 1, 10, 48, 5, 19, kemudian balik 1 dengan jarak tempuh 43,25 km. 2, 1, 18, 4, 14, 13, 21, dan 1 dengan jarak tempuh 25,35 km. Ketiga, 1, 3, 2, 20, 6, 15, kembali lagi ke 1 dengan jarak tempuh 32,6 km. 4, 1, 9, 17, 12, 1 dengan jarak tempuh 25,74 km. Kelima, 1, 11, 16, 7, dan 1 dengan jarak tempuh 9,6 km. Dengan biaya sewa kendaraan Rp2.500.000 dengan total jarak tempuh 136,54 km. Dengan biaya perjalanan Rp47.789 dengan total biaya Rp2.547.789. Kemudian selanjutnya akan dibacakan oleh Farhan. Uji coba algoritma dan analisa hasil. Pada penelitian sebelumnya, kasus dan dataset yang sama juga diselesaikan oleh algoritma lain, yaitu deadlock insertion dan algoritma tabu-search. Tabel di samping menunjukkan perbandingan solusi yang dihasilkan oleh algoritma deadlock insertion dan algoritma tabu-search. Algoritma deadlock insertion. Kendaraan 1 yaitu dengan rute 1, 3, 7, 4, 18, 20, dan 1 dengan jarak tempuh dalam kilometer yaitu 41,5 km. Yang kedua yaitu kendaraan yang kedua dengan rute 1, 13, 5, 2, 19, 1 lagi dengan jarak tempuh dalam kilometer 34,6 km. Yang ketiga yaitu kendaraan ketiga dengan rute 1, 17, 12, 1 dengan jarak tempuh 24,12 km. Kendaraan yang kelima ya kendaraan yang keempat yaitu 1, 9, 16, 1 dengan jarak tempuh 18,28. Yang kendaraan yang kelima yaitu dengan rute 1, 8, 14, 11, 1 dengan jarak tempuh 20,36. Kemudian yang terakhir kendaraan ke-6 dengan rute 1, 6, 10, 15, 1 dengan jarak tempuh 9,63. Biaya sewa kendaraan dalam rupiah yaitu Rp3.000.000, total jarak tempuh dalam kilometer yaitu 148,53 km. Biaya perjalanan dalam rupiah yaitu Rp51.414 dan total biaya dalam rupiah yaitu Rp3.051.414. Kemudian ada algoritma tabu-search. Kendaraan yang pertama yaitu dengan rute 1, 10, 15, 6, 14, 1 dengan jarak tempuh dalam kilometer 17,15 km. Kemudian ada kendaraan yang kedua yaitu dengan rute 1, 10, 15, 6, 14, 1 dengan jarak tempuh dalam kilometer 17,15. Kemudian kendaraan yang ketiga yaitu dengan rute 1, 17, 13, 12, 10, 21 dengan jarak tempuh 25,35. Kemudian ada kendaraan yang keempat dengan rute 1, 19, 5, 21 dengan jarak tempuh 32,49. Kemudian kendaraan yang kelima yaitu dengan rute 1, 3, 7, 9, 16, 1 dengan jarak tempuh 35 km 35,96 km. Dengan biaya kendaraan dalam rupiah yaitu Rp2.500.000. Kemudian dengan jarak tempuh dalam kilometer yaitu 151,8 dan biaya perjalanan dalam rupiah Rp52.546 dengan total biaya dalam rupiah yaitu Rp2.552.546.
Uji coba algoritma dan analisa hasil. Berikut tabel selanjutnya menunjukkan perbandingan solusi arah ketiga algoritma yang dibandingkan. Algoritma dead hop insertion, jumlah rute atau jumlah kendaraan sewa yaitu 6. Untuk algoritma tabu search, jumlah rute atau jumlah kendaraan sewa yaitu 5. Dan differential evolution, jumlah rute atau jumlah kendaraan sewa yaitu 5. Untuk depth of insertion, total jarak tempuh yaitu 148,53. Untuk tabu search yaitu total jarak tempuh 151,8. Dan differential evolution dengan total jarak tempuh 136,54. Untuk dead hop insertion, total biaya perjalanan yaitu 3.051.414. Untuk tabu search, total biaya perjalanan yaitu 2.552.546. Untuk different evolution 2.547.789. Perbandingan solusi oleh dead hop insertion dengan solusi oleh different evolution. Yang pertama, jumlah kendaraan yang dihasilkan oleh algoritma dead hop insertion adalah sebanyak 6 unit kendaraan dengan satu rute untuk masing-masing kendaraan. Sedangkan dengan algoritma differential evolution dibutuhkan 5 kendaraan untuk menempuh perjalanan distribusi. Maka terjadi penurunan jumlah kendaraan sebanyak 1 unit kendaraan. Dengan kata lain, rute yang berhasil dibentuk juga berkurang sebanyak 1 rute. Yang kedua, total jarak tempuh yang dihasilkan oleh algoritma dead hop insertion adalah 148,53 km, sedangkan dengan algoritma differential evolution jarak tempuhnya adalah 136,54 km. Maka terjadi penurunan angka yang pada total jarak tempuh sebesar 11,99 km. Persentase penurunan total jarak tempuh yaitu 148,53 dikurangi 136,54 dibagi 136,54 dikali 100% dengan hasil 0,09%. Maka persentase penurunan jarak tempuh yang terjadi adalah 0,09%. Total biaya perjalanan yang dihasilkan oleh algoritma dead hop insertion adalah 3.051.414, sedangkan dengan algoritma differential evolution total biaya perjalanannya adalah 2.547.789 rupiah. Maka terjadi penurunan nominal total biaya perjalanan yaitu sebesar 503.625. Persentase penurunan total biaya perjalanan yaitu 503.625 dibagi 3.051.414 dikali 100% dengan hasil 16,5%. Maka presentasi penurunan total biaya perjalanan yang terjadi adalah 16,5%. Untuk yang selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Iqbal. Perbandingan solusi oleh tabu search dengan differential evolution. Yang pertama, jumlah kendaraan yang dihasilkan oleh algoritma tabu search adalah sebanyak 5 unit kendaraan dengan satu rute untuk masing-masing kendaraan. Dan dengan algoritma differential evolution juga sebanyak 5 kendaraan. Maka tidak terjadi perubahan untuk jumlah kendaraan. Yang kedua, total jarak tempuh yang dihasilkan oleh algoritma tabu search adalah 151,8 km. Sedangkan dengan algoritma differential evolution, total jarak tempuhnya adalah 136,54 km. Maka terjadi penurunan angka pada total jarak tempuh sebesar 15,26 km. Persentase penurunan total jarak tempuh 151,8 dikurang 136,54 dibagi 136,54 kali 100% sama dengan 0,1117%. Maka persentase penurunan total jarak tempuh yang terjadi adalah 0,1117%. Yang ketiga, total biaya perjalanan yang dihasilkan oleh algoritma tabu search adalah 2.552.546. Sedangkan dengan algoritma differential evolution, total biaya perjalanan adalah 2.547.789. Maka terjadi penurunan nominal total biaya perjalanan yaitu sebesar 4.757. Perbandingannya sangat kecil karena kendaraan yang digunakan juga 5 unit. Maka persentase penurunan total biaya perjalanan yang terjadi adalah 0,18%. Kesimpulannya,
Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari pengerjaan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam penyelesaian permasalahan vehicle routing problem with delivery and pickup dengan dataset 21 pelanggan, algoritma differential evolution yang diusulkan menghasilkan total 5 rute atau 5 unit kendaraan sewa. Total jarak 136,54 km dan total biaya perjalanan sebesar 2.547.789. Yang kedua, algoritma differential evolution mampu mengurangi jumlah rute dari solusi yang dihasilkan oleh algoritma deadlock insertion sebesar 1 unit, menurunkan total jarak tempuh sebesar 0,09% dan menghasilkan total biaya perjalanan yang lebih rendah dengan selisih Rp503.625 dengan persentase sebesar 16,5%. Yang ketiga, algoritma differential evolution mampu menurunkan total jarak tempuh sebesar 0,117% dan menghasilkan total biaya perjalanan yang lebih rendah dengan selisih Rp4.757 dengan presentasi penurunan sebesar 0,18%. Selisih yang dihasilkan tidak terlalu besar dikarenakan jumlah rute dan jumlah kendaraan yang harus disewa. Yang dihasilkan oleh algoritma differential evolution tidak mengalami perubahan. Yang keempat, algoritma differential evolution dapat menghasilkan solusi yang lebih optimal dibandingkan kedua algoritma pembanding karena terdapat proses crossover yang menghasilkan 4 anak. Sehingga alternatif solusi yang ditawarkan muncul lebih banyak. Selain itu, pada tahap seleksi, populasi yang dihasilkan dari tiap tahapan algoritma dikumpulkan kembali untuk diambil solusi terbaik. Sehingga tidak ada solusi terbaik yang terlewatkan. Dengan begitu, algoritma differential evolution terbukti dapat diimplementasikan dalam kasus NP-hard. Ini merupakan referensi-referensi yang kelompok kami dapatkan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, masih di mute. Oh ya, makasih Salsabila. Iqbal, tadi yang sebelum simpulan tadi angka yang benar mana ya? Slide sebelum simpulan kok ada angka yang berbeda sebelum simpulan ini. Nah ini itu yang di putih yang ditandai itu 0,117 tapi yang di bawah kok 0,18. Itu kalau dibulatkan, oh ya. Mohon maaf Pak. Gimana? Yang benar yang mana itu? Kalau di kesimpulannya tadi 0,18 kalau nggak salah. Yang di simpulannya. Kalau ini kan kalau dibulatkan 0,111, 8-nya di sini ini. Yang di 0,118, bukan 0,18%. Ya, kayaknya ya. Terus di kesimpulan kayaknya 0,18, bukan 0,111. Ini, 7. Itu masukan. Penulisan, Pak. Iya. Pak, maaf Pak, salah naruh ini penulisan. Oh ya, oke. Baik, monggo ada yang mau disampaikan yang lainnya? Enggak ada ya? Belum ada Pak. Belum ada. Ya. Baik, terima kasih kelompok 13. Sudah bagus. Jadi di situ digambarkan dari kelompok 13 tadi, itu ada data yang dibutuhkan. Jadi harapannya nanti kalau KP maupun TA, kenapa bekalnya itu jurnal untuk kita pelajari, agar nanti ketika kita KP, kita sudah berbekal suatu metode, ya keliru sih seperti itu. Logikanya yang benar kalau kita KP TA kan kita cari permasalahannya yang ada di perusahaan itu, baru kita cari metode yang tepat. Tetapi umumnya di kita maupun di kampus lain atau di perusahaan-perusahaan lain itu pengennya proposal kita maju dulu.
Jadi mau tidak mau, kadang kita nggak tahu permasalahan di perusahaan itu apa. Tapi kita akhirnya buat proposal aja. Karena aturannya seperti itu, di kampus juga seperti itu, di perusahaan juga nggak bisa kita datang, kita mau survei, nggak bisa. Kita tetap membuat proposal. Yang kita mau teliti tentang apa. Jadi walaupun kondisinya terbalik seperti itu, ya kita ikut aja. Karena di kampus seperti itu, sejak dulu seperti itu, sejak saya, kemudian di perusahaan juga seperti itu, nggak bisa kita datang hanya, saya mau survei Pak, ini. Mau saya penelitian dan sebagainya, nggak boleh. Kita harus membuat proposal dulu. Nah, karena kita harus membuat proposal dulu, maka mau tidak mau kita juga harus memberikan ini, lingkup penelitian kita itu bidang apa, kemudian metodenya apa. Tadi di kelompok 13 sudah disampaikan data-data yang dibutuhkan itu apa saja. Nah, ada informasi data-data. Nah, data-data itu bekal kita. Kalau kita mau KP maupun TA, bekal kita. Jadi kita nggak bingung. Ketika kita sudah berbekal proposal, kemudian dilengkapi jurnal, kita masuk perusahaan, kita sudah ada bekal. Bahwa data yang saya inginkan adalah ini. Sehingga masuk perusahaan, udah kita fokus. Oh, data ini yang belum. Data ini saya lengkapi. Data ini saya cari, dan seterusnya. Begitu udah selesai. Nah, harapannya seperti itu. Karena terkadang kita itu bingung. Ketika sudah buat proposal, kemudian proposal kita di ACC, masuk perusahaan kita bingung. Data yang kita butuhkan apa ya? Sering kita bingung. Nah, harapannya setelah kita belajar seperti ini, kita akan tahu data yang dibutuhkan apa untuk metode tertentu. Jadi, kalau kasusnya sekarang ini adalah ini DA, maka kita lengkapi data terkaitan dengan DVA. DA berkaitan dengan VRP. Dengan pengiriman yang dibatasi oleh kapasitas yang kita bawa. Jadi kita mengirimkan ke lokasi-lokasi tertentu dengan pembatas adalah sarana angkutan kita. Beda dengan kasusnya TSP. Kalau TSP kita kunjungi aja satu-satu. Tapi kalau VRP itu kita kunjungi tapi dengan menghitung kapasitas. Karena masing-masing lokasi itu ada permintaannya. Jumlah permintaannya berapa, jumlah permintaannya berapa. Jadi kapasitas yang mampu kita bawa berapa, kita terbatasi. Kalau sudah habis ya kita balik lagi, ngambil lagi, angkut lagi. Kemudian kirim lagi ke lokasi berikutnya. Kirim lagi ke lokasi berikutnya. Itu VRP. Baik, yang berikutnya satu lagi ya, 14/9. Saya juga milih VRP aja juga untuk bisa menguatkan katanya VRP. Walaupun sama, di algoritma genetika juga bisa. Dan yang perlu saya garis bawahi di sini, yang membedakan algoritma genetika sama DA, itu kalau DA itu kita melakukan mutasi dulu, baru crossover. Kalau algoritma genetika kemarin, atau tadi berdasarkan tugasnya tadi, adalah kita melakukan crossover dulu. Setelah crossover, baru kita melakukan mutasi. Urutannya seperti ya, kalau algoritma genetika. Kita crossover dulu, baru mutasi. Tetapi kalau DA, ini mutasi dulu, baru kita lakukan crossover. Baik, di sini saya ingin kelompok 9. Ada kelompok 9? Kelompoknya Dwi Agustina. Iya, Pak. Oh iya. Sebentar. Iya. Oh ini rute ya kelompok 9 ya. Iya, nggak apa-apa lah. Variasi. Rute, bukan VRP.
Sebentar Pak, mau pindah ke laptop dulu. Iya, monggo. Pak, mungkin saya izin bertanya sedikit, Pak. Oke, monggo. Itu Pak, kemarin kan mengerjain TSP itu kan, nah itu kan kami gunakan 2 literatur. Nah, literatur pertama itu setelah mutasi dia ada proses terakhir elitisme ya Pak. Nah, terus yang jurnal yang satu lagi dia nggak ada Pak, tapi setelah crossover dia mutasi langsung penentuan, tapi di situ tuh 2 kali iterasi, jadi ada 2 kali iterasi. Yang pertama itu iterasi generasi algoritma pertama sama iterasi kedua. Nah, di yang iterasi kedua dia langsung menentukan gitu Pak. Jadi nggak ada elitisme gitu ya Pak. Elitisme, iya. Elitisme ya Pak. Oh ya, iya, makanya Indri, saya juga membaca berapa ini memang menemukan kayak gitu. Jadi yang bagus seperti apa itu ini ya. Kadang kita juga agak bingung. Jadi kita luas saja. Intinya berdasarkan siklusnya. Kalau berdasarkan siklusnya grafiknya yang umum, yang kalau di teori kebanyakan teori itu memang proses ini elitisme itu nggak muncul. Munculnya adalah setelah kita melakukan acak random, kemudian kita melakukan crossover, kemudian setelah itu mutasi, kemudian kita hitung fitnessnya lagi, balik muter-muter seperti itu iterasi. Nah, kalau saya baca buku yang kemarin saya kopikan ya, sempat saya fotokan itu ada elitisme sebelum kita masuk crossover. Persilangan itu ada elitisme. Elitisme itu sebelum kita memilih indukan. Kalau indukannya kita itu mau menggunakan ini, roulette wheel tadi, maka elitisme kita gunakan. Untuk apa? Lebih memungkinkan indukan yang terbaik itu kepilih. Karena roulette wheel itu ini sifatnya acak random. Kemungkinan tidak terpilihnya individu unggul, individu yang baik, atau kromosom yang direkomendasikan itu tidak terpilih menjadi indukan itu besar. Oleh karena itu, kalau yang saya baca literaturnya, dilakukan elitisme. Dilakukan ini apa istilahnya tadi? Elitisme itu cloning, maaf, kok lupa. Makanya dilakukan cloning, proses cloning. Proses cloning itu untuk memperbesar peluang terpilihnya individu unggulan atau kromosom yang unggul supaya terpilih menjadi indukan, menjadi orang tua, menjadi bapak, menjadi ibu. Entah menjadi bapak atau ibu, pokoknya menjadi orang tua yang akan kita lakukan crossover. Oleh karena itu, sebelum masuk ke crossover, dilakukan cloning atau elitisme tadi. Supaya apa? Peluang individu yang unggul tadi presentasinya besar. Kalau tidak kita lakukan elitisme, kalau misalnya tadi ya, yang saya lihatkan dari uraian saya di Excel tadi, kalau kita tidak melakukan elitisme, maka peluang ini induk yang unggul, kromosom yang unggul belum induk ya, belum induk. Jadi dari acak itu individu yang unggul itu peluangnya hanya 1/6. Hanya 1/6. Kalau tidak melakukan elitisme ya, tidak melakukan elitisme, dia hanya 1 bagian dari 6 macam individu. Maka peluang untuk dia terpilih menjadi indukan kecil. Oleh karena itu dilakukan elitisme. Kemudian ada juga, tadi saya juga menyampaikan, bahwa dalam penentuan induk sebelum masuk crossover, itu selain melakukan ini, roulette, ada juga yang saya baca literatur itu penentuannya berdasarkan terbaik pertama, terbaik kedua. Nah, kalau terbaik pertama, terbaik kedua, itu nggak perlu elitisme, saya kira. Karena kemungkinan kalau terbaik pertama, kedua itu kepilih, langsung dipilih ya, tanpa melakukan roulette, acak, maka kemungkinan terpilihnya individu yang terbaik
atau kromosom yang terbaik itu terpilihnya besar. Kenapa? Dia terbaik memang. Dan yang pilihan berikutnya adalah terbaik kedua. Nggak usah menggunakan roulette. Tapi kalau roulette kan acak. Kita main, nah kita geser itu, bunderannya itu, nah maka keluarnya acak. Itu, Indri. Kalau gambarannya yang saya baca ya. Baik, Pak. Makasih ya, Pak. Oke, sama-sama. Udah siap, Pak? Udah, oke, monggo. Izin share sini screen ya, Pak. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Algoritma Differential Evolution atau DI dalam optimalisasi rute distribusi produk Nestle. Next. Yang beranggotakan saya sendiri, Bayu Taufik Rahman, Muhammad Koswara Kaisyifuddin, Dwi Agustina Cahyaningrum, Delvi Arvina Wulan Prastika. Next. Teori. Transportasi merupakan salah satu faktor penting dalam aktivitas logistik, terutama dalam hal kegiatan distribusi barang dari produsen ke konsumen akhir. Untuk menurunkan biaya, perusahaan akan berusaha sebisa mungkin agar dapat melakukan proses pendistribusian dengan optimal dan seefisien mungkin. Karena dengan demikian perusahaan dapat meminimumkan biaya distribusi. Jarak tempuh maupun waktu yang diperlukan dalam melakukan proses distribusi, differential evolution atau DA adalah metode heuristik yang pemakaian cukup luas dalam bidang rekayasa. DA merupakan metode pencarian stokastik dan berdasarkan populasi. DA mempunyai kesamaan dengan evolution algoritma atau AI yang lain, tetapi berada dalam hal informasi jarak dan arah dari populasi yang sekarang digunakan untuk memandu proses pencarian solusi yang lebih. Next. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam DI. 1. Inisialisasi. Sebelum dilakukan inisialisasi vektor variabel yang dicari, perlu dilakukan penentuan batas atas dan batas bawah. Batas bawah dan batas atas akan digunakan sebagai langkah awal pembangkitan nilai variabel yang dicari. Untuk pembangkitan nilai awal variabel generasi ke-0, variabel ke J, dan vektor I bias diwakili dengan notasi berikut. Xj, I, 0 sama dengan LBZ plus ren J dalam kurung 1 dalam kurung UBZ kurangi UBZ. Mutasi. Setelah diinisialisasi, DE akan memutasi dan mengkombinasi populasi awal untuk menghasilkan populasi dengan ukuran N vektor percobaan. Dalam DE, mutasi dilakukan dengan cara menambahkan perbedaan dua vektor dengan vektor ketiga dengan cara Fi, G sama dengan XR 0, G plus F dalam kurung XR1, G kurang XR1, G. Next. 3. Crossover. Crossover yang dimaksud di sini berbeda dengan crossover dalam genetik algoritma. Pada tahap ini DI menyilangkan setiap vektor XI, G dengan mutasi FI, G untuk membentuk vektor hasil penghasilan UI, G dengan formulasi UI, G sama dengan UI, I, Z, I, G sama dengan kurung kurawal VJ, I, G Jia red kurang dari CR. VJ, I, G untuk yang lainnya. Probabilitas crossover adalah nilai yang didefinisikan untuk mengendalikan fraksi variabel yang disalin dari muatan.
4 seleksi. Seleksi di sini adalah seleksi antara dua vektor. Jika trial vektor UI, G mempunyai nilai fungsi tujuan yang lebih kecil dari fungsi tujuan vektor targetnya, XI, G, maka UI, G akan menggantikan posisi XI, G dalam populasi pada generasi berikutnya. Jika terjadi sebaliknya, vektor target akan tetap pada posisi dalam populasi. Kasus PT Paris Jaya Mandiri adalah perusahaan distributor produk Nestle di Ambon, di mana wilayah pendistribusian meliputi Kecamatan Simarau dan Kecamatan Nusaniwe dengan jumlah outlet sebanyak 67 yang tersebar pada 39 titik lokasi yang berbeda. Banyaknya jumlah outlet menyebabkan munculnya banyak pilihan rute yang digunakan oleh perusahaan. Dalam melakukan proses distribusi, perusahaan belum bisa menemukan rute yang pasti untuk meminimumkan total jarak tempuh untuk 67 outlet tersebut. Padahal jika total jarak tempuh diminimumkan, maka proses distribusi produk tersebut dapat dilakukan dengan optimal dan efisien, dan dapat meminimumkan banyak dan waktu dalam melakukan proses pendistribusian. Permasalahan di atas lebih kenal dengan nama vehicle routing problem atau dalam kurung VRV, yang didefinisikan sebagai penentuan rute optimal dengan ongkos optimal dari satu depot ke pelanggan yang lokasinya tersebar dengan jumlah permintaan diketahui. Daftar lokasi dari kode customer KC atau KC dan domain D dari outlet yang akan dikunjungi KC PJM PT Paris Jaya Mandiri. KCC1 nama outlet Cahaya Fatan, alamat pertokoan Batu Merah. D KRT Minggu 16. C2 nama outlet Al Bagir, alamat pertokoan Batu Merah. D per Minggu 18. C3 Masri, alamat pertokoan Batu Merah. D atau KR3 per Minggu 30. Dan juga seterusnya. Data jarak tempuh. Data jarak tempuh adalah data jarak dari depot PT Paris Jaya Mandiri menuju sejumlah outlet yang dituju, dan juga jarak antara outlet. Perhitungan jarak diperoleh dengan rumus Euklidean. D dalam kurung IJ sama dengan akar XI dikurang XJ pangkat 2 ditambah YI dikurang YJ pangkat 2. Waktu tempuh. Waktu tempuh merupakan waktu yang dibutuhkan oleh kendaraan dalam proses pendistribusian barang. Kecepatan kendaraan yang digunakan adalah 40 km per jam. Rumus perhitungan waktu tempuh sebagai berikut. Waktu tempuh sama dengan D dalam kurung IJ per P kali 60 menit. Keterangan D IJ sama dengan jarak tempuh dalam kilometer, V kecepatan kendaraan dalam kilometer per jam. Untuk melakukan kegiatan pengangkutan dan bongkar muat barang tersebut dibutuhkan waktu 0,15 menit tiap kartonnya, sehingga perhitungan waktu total dapat diperoleh dengan menjumlahkan waktu tempuh dengan waktu bongkar muat tiap karton pada masing-masing outlet. Maksudnya waktu tempuh total. Rute reguler atau rute awal. PT Paris Jaya Mandiri, rute awal perusahaan merupakan rute yang biasanya dilalui oleh petugas distribusi. Untuk pengolahan jarak pada rute tersebut dilakukan berdasarkan rute perusahaan yang telah ada, dimulai dari gudang menuju outlet pertama dan dilanjutkan ke outlet berikutnya sampai ke outlet yang terakhir sesuai dengan
urutan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Saat ini, perusahaan memiliki 6 rute distribusi yang biasanya dilalui oleh petugas distribusi. Hasil pengolahan data rute reguler perusahaan diperoleh dengan menjumlahkan jarak tempuh dan menjumlahkan waktu tempuh yang dilalui oleh petugas distribusi berdasarkan data jarak dan waktu tempuh. Sedangkan untuk waktu total atau WT didapat dari jumlah waktu tempuh dengan waktu bongkar muat barang pada setiap outlet. Hasil data reguler rute 1 destinasi outlet PJM C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 sampai PJM lagi, jarak 8 km, waktu 12,02 menit, total waktu 39,02 menit. Rute 2 PJM C9, C10, C11, C12, C13, C16, C17, C18, C19, C20, C21 sampai PJM, jarak 7,28 km, waktu 10,91 menit, total waktu 46,16 menit. Rute 3 PJM C2, C22, C23, C24, C25, C26 sampai PJM, jarak 12,19 km, waktu 13,9 menit, total waktu 28,33 menit. Rute 4 PJM C14, C27, C28, C15, C29, C30, C31, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C40, C41 PJM, jaraknya 10,55 km, waktu 20,31 menit, total waktu 50,59 menit. Rute 5 PJM C42, C46, C43, C44 PJM, jarak 9,81 km, waktu 16,6 menit, total waktu 33,31 menit. Rute 6 PJM C45, C56, C47, C48, C49, C50, C51, C52, C53, C54, C55, C57, C58, C59, C60, C61, C62, C63, C64, C65, C66, C67 sampai PJM, jaraknya 22,93 km, waktu 34,39 menit, total waktu 87,1 menit. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Dwi. Hasil dan analisa algoritma differential evolution dalam penentuan rute distribusi produk Nestle pada PT Paris Jaya Mandiri. VRP merupakan permasalahan penentuan rute optimal dengan ongkos optimal dari suatu depot ke pelanggan yang lokasinya tersebar dengan jumlah permintaan diketahui. Pada permasalahan ini, pada sebuah depot PT PMJ dan sebuah pelanggan outlet untuk dikunjungi dengan demand yang berbeda-beda. Kendaraan diharapkan untuk mengunjungi outlet dan memenuhinya. Dari depot algoritma DE bertujuan untuk membantu pengambilan keputusan dalam merancang rute kendaraan yang optimum. Berikut merupakan hasil olahan rute distribusi dengan menggunakan algoritma differential evolution. Analisa perbandingan rute awal dengan hasil perhitungan rute menggunakan algoritma DE dan traveling salesman problem. Untuk memperoleh jarak tempuh yang paling optimal bagi perusahaan, maka dilakukan perhitungan dengan menggunakan algoritma differential evolution. Berikut merupakan perbandingan hasil jarak tempuh dari rute awal, algoritma DE, dan mode traveling salesman problem yang diteliti sebelumnya dan Pailin dan Tupan.
Untuk jumlah jarak dari rute awal, di rute awal ini terdapat 6 rute, algoritma DE terdapat 4, dan metode TSP 5, totalnya itu ada 58,05 km. Lalu waktunya terdapat 87,01 dan total waktu 266,71. Dari tabel di atas menunjukkan perbedaan jarak antara rute awal perusahaan dibandingkan dengan rute hasil algoritma DE dan rute hasil metode TSP. Algoritma DE memberikan hasil terbaik, yaitu menghasilkan 4 rute dengan total jarak 56,83 km dan total waktu sebesar 147 menit dibandingkan dengan metode TSP, yang menghasilkan 5 rute dengan total jarak 58,05 km dan total waktu sebesar 266,71 menit. Untuk lebih memperjelas hasil perbandingan yang diperoleh dari rute awal dengan algoritma DE dan metode TSP, maka dapat dilihat pada grafik jarak berikut ini. Jika dibandingkan dengan rute reguler atau awal, perusahaan dapat dilihat bahwa hasil perhitungan presentasi penghematan algoritma DE dan metode TSP tersebut sama-sama memberikan solusi optimal terhadap rute tempuh perusahaan. Tetapi hasil presentasi penghematan terbesar adalah dengan penggunaan algoritma DE yang memiliki output efisiensi rute tempuh baik dari segi jarak sebesar 19,68% dan waktu total 48,22%. Presentase penghematan ini juga menunjukkan terjadi penghematan jarak sebesar 13,93 km dengan penghematan total waktu tempuh selama 137,21 menit dari rute awal perusahaan. Terakhir, kesimpulan. Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data, maka ditarik kesimpulan, yaitu yang pertama, data dari hasil membandingkan pengolahan data menggunakan metode Branch and Brown dan hasil pengolahan dengan algoritma differential evolution didapatkan hasil rute minimum adalah dengan menggunakan algoritma differential, yaitu yang pertama ada rute 1 PJM, C2, C3, C5, C13, C14, C12, C11, C42, C29, C31, C35, C36, C38, C34, C32, C33, C28, C23, dan kembali ke PJM. Berikutnya rute 2, CEISSN 2579, 6429, 2019 Surakarta, kemudian 2 sampai 3 Mei 2019, E02, 10, C22, C19, C21, C39, C40, C65, C66, C67, C68, C43, C47, C44, C45, C20, C19, C10, kembali ke PJM. Berikutnya, rute 3 PJM C17, C64, C57, C62, C63, C58, C56, C59, C60, C61, C55, C54, C49, C52, C53, C51, C50, C58, C56, C41, C37, C30, C16, dan kembali ke PJM. Yang terakhir ada rute 4 PJM, C4, C6, C15, C12, C27, C28, C24, C7, C8, C9, dan kembali ke PJM. Selanjutnya yang kedua, next. Algoritma DE memberikan hasil terbaik, yaitu menghasilkan 4 rute dengan total jarak 56,83 km dan total waktu sebesar 147 menit, dibandingkan dengan metode TSP yang menghasilkan 5 rute dengan total jarak 58,05 km dan dengan waktu sebesar 266,71 menit. Yang ketiga, jika dibandingkan dengan rute reguler atau awal perusahaan,
dapat dilihat bahwa hasil perhitungan persentase penghematan algoritma DE dengan metode DSP tersebut sama-sama memberikan solusi optimal terhadap rute tempuh perusahaan. Tetapi hasil persentase penghematan terbesar adalah dengan menggunakan algoritma DE yang memiliki output efisien rute tempuh baik dari segi jarak sebesar 19,68% dan dengan waktu total 48,22%. Next. Ya, untuk slide terakhir adalah slide referensi yang anggota kelompok kami ambil untuk menyelesaikan masalah. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang tanyakan? Mohon maaf Pak, presentasinya sudah selesai. Oh iya, terima kasih ya. Nggak ada yang pertanyaan ya. Baik, saya menambahi tadi sedikit. Tadi disampaikan tahapannya seperti yang sampaikan tadi. Kalau algoritma genetika itu kita lakukan crossover dulu baru mutasi. Kalau tadi dari kelompok 9 itu inisialisasi kemudian mutasi. Jadi dari kelompok 9 tadi, maaf ya agak serak, agak kering. Dari inisialisasi, kemudian mutasi, baru crossover. Itu urutannya yang bedakan antara mutasi sama crossover. Aduh, tiba-tiba kering. Baik, ada yang mau disampaikan berkaitan materi kita? Hari ini saya tidak beri tugas untuk pekan depan. Saya akan lebih menekankan berkaitan dengan DEA. Saya akan jelaskan pekan depan. Jadi untuk pekan depan tidak ada tugas. Sampai sini ada yang mau disampaikan? Belum Pak, dari saya. Belum ada Pak. Belum ada. Ya. Dari Chandra sama Indri belum. Ya. Yang lainnya juga mungkin belum. Jadi berkaitan dengan ini, differential evolution, kita akan sampaikan, saya akan sampaikan penjelasannya di pekan depan. Tadi juga di kelompok ini, kelompok 9 juga sudah menampilkan software-nya. Jadi tidak usah menggunakan bahasa pemrograman di tampilannya tadi. Jadi sudah ada software-nya. Ada manualnya istilahnya. Sama seperti kalau kita bisa saja linear programming itu atau forecasting atau yang lainnya tidak menggunakan POM-QM. Kita menggunakan MATLAB. Tapi tentu saja kita membuat programnya. Tetapi kalau kita membuat pakai MATLAB, pakai POM-QM, langsung aja. Permasalahannya ini, langsung kita running. Tapi kalau kita menggunakan MATLAB,
kita membuat bahasa pemrograman. Nah, tadi yang kelompok 9 sudah nampilkan itunya, tampilannya. Berkaitan dengan software yang langsung memasukkan angka-angkanya. Besok pekan depan insya Allah kita perjelas. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Kalau nggak ada sampaikan, saya akhiri. Mohon maaf banyak kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Saya mohon maaf. Saya akhiri kuliah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama semuanya. Saya izin live ya, Pak. Iya, monggo gimana, Vita. Baik, saya tutup ya semuanya. And meeting for all.